Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kegiatan MPLS hari kedua. Seperti biasa, tidak lupa pula kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dengan lancar. Baiklah, kali ini kita akan mengenal kompetensi keahlian DPIB, yaitu desain pemodelan informasi dan bangunan, yang akan disampaikan oleh Ibu Asmita Silitonga, SPD. Halo siswa-siswi baru, selamat datang di SMK Negeri 4 Anambas. Perkenalkan, nama saya Asmita Silitonga, selaku Ketua dari Kompetensi Keahlian DPIB. Pesan Ibu, tetaplah semangat dalam belajar walaupun kondisi sulit seperti pandemi saat ini. Semoga di kondisi sulit seperti ini tidak mengurangi rasa semangat dan perjuanganmu dalam meraih cita-citamu. Ayo, kita sama-sama bergandeng tangan untuk meraih masa depanmu yang lebih cerah. Ya, pada kesempatan kali ini, Ibu juga mau mengumumkan tentang siapa pemenang video perkenalan terbaik desain pemodelan dan informasi bangunan. Siapa? Penasaran? Langsung aja yuk. Perkenalkan, nama saya Syarizal Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Raja Juliani. Perkenalkan, nama saya Waga Saputra. Perkenalkan, nama saya Raja Juliana. Perkenalkan, nama saya Prananda Aditya Saputra. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Nah, and the winner is... Ayo, ada yang bisa tebak? Congratulations untuk Prananda Aditya Saputra. Kamu terpilih sebagai video terbaik perkenalan diri oleh peserta didik khusus kompetensi keahlian DPIB SMK Negeri 4 Anambas tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prananda Aditya Saputra. Saya tinggal di Arung Hijau. Sekolah asal saya SMP 5 Arung Hijau. Saya berumur 15 tahun. Tempat tanggal lahir saya di Tarempa, tanggal 8 bulan 7 2006. Sekian, terima kasih. Yeay! Sekali lagi selamat ya buat Prananda Aditya Saputra. Dan buat teman-teman yang lainnya yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Kalian sudah melakukan yang terbaik, tapi masih ada yang lebih baik lagi. Dan selama 3 tahun ke depan, saya janji akan sering mengadakan kompetisi-kompetisi seperti ini dan memberikan reward ataupun penghargaan kepada kalian yang betul-betul mau mengerjakan dengan sepenuh hati. Nah, apa aja reward yang didapatkan oleh Prananda? Ada 2, yaitu dari Bu Mary 1 dan dari saya sendiri secara pribadi. Apa aja itu? Nanti kita akan hubungi secara pribadi. Tungguin ya. Yang sabar. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Masih pada semangat kan buat mengikuti MPLS hari keempat? Nah, sesuai dengan jadwalnya, hari ini saya akan memaparkan materi pengenalan kompetensi keahlian khusus desain pemodelan dan informasi bangunan yang kita singkat dengan DPIB, yang dipaparkan oleh saya sendiri untuk SMK Negeri 4 Anambas. Tapi sebelum itu, saya boleh pantun dulu kan? Makanan sehat itu tempe. Tempe dimakan bersama Eka. Selamat tinggal masa SMP, selamat datang masa SMK. Masih kurang? Baiklah. Tepung dibuat menjadi bakwan, dicampur juga dengan ikan teri. Saya hanya ingin ucapkan, selamat datang di sekolah ini. Buat peserta didik baru, selamat bergabung ya menjadi keluarga besar SMK Negeri 4 Anambas. Semoga kalian betah.
Nah, sekilas tentang SMK Negeri 4 Anambas yang berlokasi di Jalan M. Husni Tamrin nomor 1 Harumijau, Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, buat kalian siswa-siswi baru, silakan ya di-follow akun Instagram sekolah kita dan ditambahkan sebagai teman di akun Facebooknya. Aduh, saya jadi ketagihan pantun nih. Tidak apa-apa ya. Bunga mawar mulai merekah, kusirannya terus sejak awal. Sebelum nanti kita berpisah, izinkan kita saling mengenal. Hai, perkenalkan, saya salah satu guru di SMK Negeri 4 Anambas. Seperti yang tertera, nama saya Asmita Subitonga. Kalian bisa panggil saya Ibu As atau Ibu Nita, terserah, bebas, yang penting masih sopan. Di sini saya selaku Ketua Kompetensi Keahlian DPIB. Lahir di Medan tanggal 16 September 1992. Sekilas tentang saya lulusan dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Teknik Bangunan tahun 2015. Kemudian saya langsung menjadi guru SM3P Angkatan 5 di Kabupaten Asmat, Papua tahun 2016. Selepas itu, saya melanjut pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Padang tahun 2017. Dan terakhir, saya bekerja sebagai karyawan swasta di bidang konstruksi di Kabupaten Natuna tahun 2018 sampai 2020. Oke, kita langsung saja mulai pemaparan materinya tentang DPIB. Jadi DPIB di dalam spektrumnya yang terdapat di Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor sudah tertera dan tanggal sudah tertera tentang struktur kurikulum SMK dan MAK, di mana bidang keahliannya yakni teknologi dan rekayasa, program keahliannya teknologi konstruksi dan properti, dan terakhir kompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan. Apa sih sebenarnya DPIB itu? Baik, DPIB adalah kompetensi keahlian yang mempelajari desain tentang perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan bangunan. Bangunan yang dimaksud bisa berupa rumah, jembatan, hotel, bendungan, dan lain sebagainya. Adapun visi kita, yakni menghasilkan lulusan DPIB yang memiliki kemampuan berstandar nasional. Kemudian, adapun misi kita, ada 5 poin, kalian bisa baca dan pahami baik-baik. Iya, bagaimana sih cara kita mewujudkan visi dan misi yang sudah kita paparkan di depan tadi? Salah satunya adalah dengan menguasai mata pelajaran yang ada di sekolah. Apa aja itu? 1. Gambar teknik. Apa gambar teknik itu? Gambar teknik pada dasarnya bertujuan untuk menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami orang lain, terutama oleh pelaksana, bagian produksi, menghitung biaya, penggunaan material, dan lain sebagainya. Di dalam gambar teknik itu tercantum skala, baik skala 1/100, 1/50, atau 1/10. Sudah paham tentang skala? Contohnya, seandainya kita memakai skala 1/100, itu artinya di setiap 1 cm pada gambar kita mewakili 100 cm pada ukuran aslinya. Kemudian memiliki dimensi atau ukuran. Kemudian memiliki detail. Detail yang dimaksud ini banyak, salah satunya material. Jadi, di gambar teknik, kita sudah cantumkan material apa yang akan kita pakai untuk pekerjaan kita nantinya. Contohnya bisa saja beton bertulang atau kayu. Kemudian terdapat perbedaan garis yang memiliki arti tersendiri. Lalu setiap item pada gambar memiliki nama sendiri. Contohnya ada denah, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, kanan, potongan, dan lain sebagainya. Biasanya gambar teknik berwarna hitam putih supaya mudah dibaca dan diperbanyak. Dan satu lagi, gambar teknik itu dibuat secara manual
yang artinya kalian harus berinteraksi baik dengan yang namanya pensil mekanik, penggaris segitiga siku-siku, kusur derajat, meja gambar, jenis-jenis kertas, jangka, rapido, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya mekanika teknik atau mekanika rekayasa. Apa aja yang dipelajari di mekanika? Mekanika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda yang diam ataupun bergerak. Hubungannya apa dengan konstruksi? Jadi, dengan ilmu mekanika teknik, kita bisa menghitung berapa beban yang akan dipikul oleh bangunan tersebut. Kemudian dengan mengetahui hal itu, kita bisa menentukan material apa yang paling cocok dan tepat untuk bisa menahan beban bangunan tersebut. Oke, tenang. Buat kalian yang alergi dengan angka-angka, tenang, jangan panik, karena kita akan dibantu oleh beberapa software yang mempermudah pekerjaan kita. Misalnya ada Microsoft Excel, kemudian ada yang namanya SAP 2000, kemudian ada Etaps, kemudian ada Start Pro, dan yang terakhir ada Midas Civil. Apakah kalian mempelajari semua ini? Tidak. Dengan dua saja, misalnya Microsoft Excel dan SAP 2000, kalian sudah punya kemampuan yang dikatakan cukup untuk bisa langsung terjun ke lapangan. Tapi kalau kalian masih mau menggali ilmu yang lebih dalam lagi, kalian bisa lanjut ke perguruan tinggi untuk mempelajari Etap, Start Pro, dan Midas Civil. Jadi semua tergantung kepada kalian. Lanjut, ada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Di dasar-dasar konstruksi bangunan ini akan mempelajari tentang klasifikasi, spesifikasi, serta karakteristik dari bahan-bahan bangunan. Misalnya tanah, kayu, beton, baja, besi tulangan, dan batu. Dari keenam material ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sudah secara otomatis pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung kebutuhan kalian dan tergantung seberapa banyak budget yang kalian miliki. Kemudian di teknik pengukuran tanah akan dipelajari cara topografi atau pemetaan. Simpelnya begini, di mata pelajaran ini kita akan mempelajari tentang tinggi rendahnya sebuah tanah. Jadi fungsinya apa kita mengetahui itu. Jadi sebelum mengerjakan bangunan tersebut, kita bisa memprediksi apakah tanah yang akan kita kerjakan itu harus digali dulu atau ditimbun dulu. Itu gunanya kita mempelajari ini. Dalam pelajaran ini juga kita akan mengenal ada namanya alat ukur penyipat datar atau yang sering orang katakan water pass. Kemudian kalau kalian lanjut ke perguruan tinggi, kalian akan menemukan alat ukur total station dan theodolit. Dan yang lebih mutakhir lagi, sekarang sudah ada yang bisa mengukur melalui drone. Itu dalam skala area yang luas, yang sangat luas. Kemudian kita juga bakalan dibantu dengan software untuk menggambar di AutoCAD. AutoCAD apa aja? Ada yang namanya AutoCAD Land Desktop dan AutoCAD Civil 3D. Kedua ini bisa menggambarkan topografi dan pemetaan. Jadi tinggi rendahnya tanah bisa digambarkan secara digital. Lanjut, ada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung. Dari namanya saja sudah menyangkut tentang perangkat lunak. Berarti kita pasti menggunakan software. Software apa yang dimaksud di sini? Software untuk perintah dasar menggambar baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi sebuah bangunan. Software yang biasanya kita pakai itu ada yang namanya AutoCAD, ada yang namanya SketchUp, dan ada yang namanya Revit. Ketiganya mempunyai kelebihan
dan ketiganya mempunyai kekurangan. Jadi ketika kalian nanti dihadapkan di sebuah pekerjaan, kalian harus pintar-pintar mengkombinasikan mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian di lapangan. Mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan. Nah, di sini kita akan mempelajari klasifikasi dan spesifikasi jalan serta jembatan. Juga ada irigasi. Seperti contoh yang di bawah ini merupakan salah satu jenis jalan arteri. Nanti di mata pelajaran ini kita enggak hanya mempelajari tentang jalan arteri, masih banyak jenis-jenis jalan yang lain. Begitu juga dengan jembatan. Jembatan ini termasuk jembatan jenis cable stayed, dan masih banyak lagi jenis jembatan yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini. Kita lanjut ke estimasi biaya konstruksi. Kalau sudah bicara tentang biaya, berarti kita bicara tentang uang. Iya, estimasi yakni rencana atau prediksi. Jadi di mata pelajaran ini kita akan mempelajari tentang volume, tentang cara menghitung volume pekerjaan yang nantinya akan kita kalikan dengan harga satuan yang berujung pada jumlah total uang yang kita perlukan untuk mengerjakan sebuah bangunan. Selain itu, kita juga akan mempelajari cara membuat laporan harian, kemudian laporan mingguan, laporan bulanan, dan setiap bulan kita pasti mengeluarkan yang namanya time schedule atau kurva S untuk mengontrol sudah seberapakah progres pekerjaan kita. Seperti yang ada di depan kita ini, kita anggap kita lagi membangun sebuah gudang dengan anggaran 357 juta dan kita dikasih waktu 4 bulan pengerjaan. Jadi setiap bulannya kita harus mengontrol apakah progres kita di atas rata-rata atau di bawah rata-rata dari rencana yang sudah kita bikin sebelumnya. Kalau dia berada di bawah, berarti kita harus mengevaluasi dan membuat sebuah rancangan baru lagi, pekerjaan mana yang harus kita kerjakan secara lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan progres. Kalau progres kita di atas rata-rata, berarti aman. Kita masih dalam situasi aman. Kemudian ada konstruksi dan utilitas gedung. Konstruksi gedung. Yang namanya konstruksi gedung sudah pasti mencakup tentang detail-detail bangunan. Mulai dari pondasi sampai dia ke atap, itu yang akan kita pelajarin. Kemudian kalau sebuah bangunan sudah berdiri, kita perlu utilitas gedung, yang artinya fasilitas-fasilitas pendukung yang harus ada di gedung tersebut. Contohnya apa? Bisa itu instalasi listrik, bisa instalasi air bersih ataupun air kotor, instalasi penangkal petir, instalasi deteksi asap, atau instalasi-instalasi lain yang mungkin diperlukan. Terakhir, kita juga bisa membuat maket sebuah gedung. Tapi nggak hanya sebuah gedung saja. Bisa aja kita bikin maket jembatan, atau maket rumah, atau maket yang lainnya. Nah, kita masuk kegiatan apa saja ya sih yang ada di DPIB. Yang pertama ada namanya itu lomba kompetensi siswa atau kita singkat LKS. Ini adalah lomba tahunan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, yang ini setara dengan OSN di SMP dan SMA. Jadi pemenang tingkat nasional LKS akan mewakili Indonesia di tingkat ASEAN bahkan dunia. Jadi LKS ini adalah lomba yang diselenggarakan untuk menguji kemampuan siswa sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya.
Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa follow akun Pusat Prestasi Nasional biar kalian lebih update info-info tentang lomba-lomba apa saja yang ada di Indonesia, khususnya untuk SMK. Kemudian ada praktek kerja industri atau prakrin, di mana praktek kerja industri ini ialah sebuah program kerjasama antara sekolah dengan stakeholder. Stakeholder yang dimaksud yaitu dunia usaha dan dunia industri. Jadi di kelas 11 nanti semester 2 kalian bakalan prakrin ke dunia usaha dan dunia industri. Contohnya kalau jurusan kalau kompetensi keahlian DPIB itu bakal prakrin ke PUPR yang linear dengan jurusannya. Jadi di prakrin ini kalian bisa memaksimalkan ilmu yang kalian dapatkan selama 3 semester di sekolah untuk membandingkan apa yang jadi di lapangan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian selama 3 bulan itu, belajarlah yang banyak. Oke, terakhir ada kegiatan uji kompetensi keahlian atau UKK. Singkat saja, UKK ini yakni ujian nasional khusus untuk SMK. Yang namanya ujian nasional pasti diujikan di tingkat akhir, yakni kelas 12 semester 2. Nanti setelah ujian kompetensi keahlian, kalian bakal mendapatkan sertifikat yang bisa kalian gunakan untuk melamar pekerjaan. Tentu saja dengan nilai yang harus memuaskan. Sebagai penutup, kembali saya akhiri dengan pantun. Ke pasar membeli jamu, tiba-tiba ada yang berteriak. Ingin hati terus bertemu, namun waktu berkata tidak. Tenang, gak cuma satu. Menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak namanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir sekali, ke Ciamis bersama Ardi. Sampai di sana bertemu Bu Asih. Penjelasan ini saya sudahi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya ya. Tapi kalian jangan sampai lupa dan apalagi jangan sampai lengah bahwasannya virus corona masih ada di sekitar kita. Untuk itu, tetap waspada tapi jangan panik serta jaga kesehatan ya. That's all my presentation. I hope that will be useful for you all. As a human being, I realize I cannot avoid the mistakes, so I apologize. And I don't forget to say thank you so much for your attention. May you have some critics or suggestions? Please give me. I feel free to accept them. Bye-bye. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Saat di jalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo.
agar selamat selalu itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Demikianlah informasi yang telah disampaikan oleh Ibu Asmita. Semoga informasi tersebut bisa dipahami. Kegiatan MPLS kita di hari kedua ini cukup sampai di sini.